Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara. Oh iya, sebelum kita memulai video, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, mari kita simak videonya. Teori sastra. Apa itu teori sastra? Teori sastra merujuk pada pemahaman, analisis, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan karya sastra. Teori sastra membantu kita memahami struktur, makna, dan konteks karya sastra, serta cara karya sastra berinteraksi dengan budaya dan masyarakat. Berikut adalah pengertian teori sastra beserta contohnya. Pengertian teori sastra. Teori sastra adalah kumpulan konsep, pendekatan, dan pandangan yang digunakan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan menganalisis karya sastra. Ini mencakup berbagai teori dan perspektif yang membantu dalam pemahaman tentang bagaimana karya sastra diciptakan, disusun, dan dipahami oleh pembaca. Teori sastra mencakup konsep-konsep seperti narasi, karakterisasi, tema, gaya, dan banyak aspek lain yang ada dalam karya sastra. Berikut contoh teori sastra. Yang pertama ada teori strukturalisme. Teori ini menekankan analisis struktur internal karya sastra, termasuk unsur-unsur seperti narasi, plot, karakter, dan simbol. Contohnya, teori strukturalisme dapat digunakan untuk menganalisis struktur naratif dalam novel, seperti novel Moby Dick, karya Herman Melville. Yang kedua ada teori dekonstruksi. Teori ini mencoba untuk mengungkapkan ambiguitas dan kontradiksi dalam teks sastra. Sebagai contoh, teori dekonstruksi dapat digunakan untuk memeriksa bagaimana karya sastra seperti Macbeth karya William Shakespeare yang mengandung konflik internal yang rumit. Ketiga, ada teori feminisme sastra. Teori ini fokus pada analisis peran gender dalam karya sastra dan dampaknya terhadap karakter, plot, dan tema. Contohnya, teori feminisme sastra dapat digunakan untuk mengkaji karya sastra seperti Jane Eyre, karya Charlotte Bronte untuk menyoroti isu-isu perempuan. Yang keempat, ada teori sastra postkolonial. Teori ini memeriksa cara karya sastra berhubungan dengan kolonialisme, penjajahan, dan identitas nasional. Contohnya, teori sastra postkolonial dapat diterapkan pada novel Things Fall Apart karya Chinua Achebe untuk mengkaji dampak kolonialisme di Nigeria. Yang kelima, ada teori sastra psikoanalisis. Teori ini berfokus pada analisis karakter dan plot dalam karya sastra dari sudut pandang psikoanalisis. Misalnya, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis karakter Hamlet dalam drama Hamlet, karya William Shakespeare dalam konteks psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, itu dia contoh-contoh karya sastra. Tentu saja, ini hanya beberapa contoh dari berbagai teori sastra yang ada. Dan setiap teori memberikan pandangan yang berbeda terhadap karya sastra, membantu kita mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan kompleksitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.